Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Setelah beberapa kali video kemarin kita membahas sepatu, dan sepatu, kali ini saya ingin ngobrol atau memberikan informasi yang saya jalani terkait dengan fueling selama latihan lari ataupun ikut event lari. Tapi disclaimer dulu ya, ini hanya berdasarkan based on my experience saja, tidak berdasarkan jurnal ilmiah atau jurnal kesehatan. Jadi ini murni semua apa yang saya rasakan dan saya lakukan. Jadi di Indonesia saat ini tuh sudah beragam ya, banyak sekali kegiatan event-event lari yang berskalanya juga nasional maupun internasional, baik yang sudah berlabel dari World Athletic maupun tidak. Jadi banyak sekali kategorinya, bahkan hampir semua kategori itu sudah ada di Indonesia ini, mulai dari yang 5K, 10K, half marathon hingga yang full marathon. Bahkan ada juga di event-event itu seperti Kid Dash untuk anak-anak dan Family Walk ya sekitar 3 kiloan. Nah itu sudah mulai beragam sekali yang dilakukan di Indonesia. Nah pertanyaannya adalah gimana sih caranya atau apa sih yang dimakan, diminum sebelum, saat, dan sesudah race ya, race event. Jadi saya ingin bercerita dulu nih terkait dengan pengalaman pribadi saya. Dulu juga saya nggak pernah tahu ya, nggak pernah membaca jurnal, hanya membaca internet. Fungsinya apapun sebenarnya dulu-dulunya tuh saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi dalam 2 tahun terakhir saya mulai membaca, mulai melihat, dan mulai merasakan dan mencoba yang jelas. Mencoba beberapa teknik terkait dengan biasanya yang kita bisa kita kenal ya kalau sekarang itu bahasanya tuh kayak carbo loading. Apa sih carbo loadingnya? Apa sih yang dimakan pada saat race? Apa sih yang dilakukan setelah race itu apa? Nah, saya ingin bercerita atau membagi experience saya ya terkait dengan kegiatan selama lari atau yang biasa saya sebut dengan fueling strategi. Jadi kita mulai dari sebelum sebelum mengikuti event ya. Jadi kalau saya biasanya tergantung event apa yang saya ikutin. Kalau misalkan hanya sekedar latihan, yaitu lari latihan aja nih hari-hari gitu kan kayak 5K, 10K, long run di bawah 20 kilo gitu kan. Yang santai-santai aja. Yang jelas saya memastikan adalah 1 hari sebelumnya itu saya selalu carbo loading atau makan, bahasa bahasa gampangnya itu makan. Nah, apa yang dimakan? Ya kalau misalkan kalau atlet gitu itu kayak nutrisinya memang dijaga sekali ya. Yang jelas kalau sepengetahuan saya yang hanya sekedar pelari rekreasional yang penting saya makan nasi gitu kan. Lauknya apa? Nah, kalau saya sih sembarang ya karena ini hanya based on experience yang jelas saya akan makan karbo. Jadi ada yang bilang katanya kalau ketika mau lari itu kurangi makanan-makanan yang berserat, perbanyak karbo, perbanyak protein, kayak makan daging, ikan, nasi itu atau substitute-nya. Itu yang dilakukan 1 hari sebelum. Nah, kalau berdasarkan experience ya, kalau saya nih secara pribadi apa yang disukai ketika saat carbo loading gitu kan. Ya kalau saya senangnya ya kalau sehari sebelumnya ya pasti siangnya makan, malamnya tuh sebelum tidur itu makan lagi. Ya kalau misalkan saya sih senangnya kalau misalkan apa namanya kalau half marathon ya, half marathon gitu siangnya makan nasi padang, malamnya makan nasi goreng. Tapi jangan jangan keterlaluan juga dalam arti gini, wah besok mau race gitu kan. Jadi makan sebanyak-banyaknya yang ada besok pagi ketika bangun perutnya sakit, nah itu menjadi PR lagi. Terus yang jelas perbanyak minum, hidrasinya ditambah eh, sama juga minum elektrolit ya. Jadi seperti nggak tahu ya kalau kalau itu kayak Pocari Sweat atau minuman elektrolit lah kayak kan banyak tuh sekarang tuh ya brand-brandnya. Jadi itu diperbanyak hidrasinya sekaligus kita ngelihat juga nih kayak misalkan besok kita mau race apa, misalkan saya mau race half marathon. Saya membaca grafiknya dulu, elevasinya tinggi nggak ya. Jalanannya seperti apa, flat kah, elevasi, rolling, terus perkiraan perkiraan udara atau cuacanya seperti apa, apakah panas banget, hujan, dan lain-lain. Nah ini menjadi bahan pertimbangan juga untuk carbo loading. Lalu berikutnya
ketika besok paginya, ketika bangun, kalau saya yang jelas ya, yang jelas itu pertama saya harus mengosongkan perut saya dulu nih, yaitu misalkan buang air dulu ya, sehingga ketika race itu aman. Nah, sebelum race itu banyak tuh yang bilang tuh minum dulu gel satu atau apa. Nah, kalau saya jujur, saya tuh orang yang jarang sarapan ketika sebelum race ya. Mungkin ini juga salah untuk dilakukan, dan saya disclaimer tadi ya di awal ya, jangan mengikuti karena ini hanya pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya itu biasanya sebelum race itu yang jelas saya minum air putih yang banyak gitu kan. Jadi sebelum start nanti kita buang air kecil dulu. Jadi minum air putih, terus kalau ada pisang, nah itu saya biasa makan pisang. Atau kalau yang paling gampang tuh saya biasanya makan itu apa ya, kayak namanya tuh kayak energi bar itu loh. Jadi kayak ya biskuit tapi yang energi bar itu. Nah itu saya makan sedikit, yang penting perutnya terisi. Dan ini kembali ke orang masing-masing ya. Itu setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, ketika race itu kembali lagi nih, tadi biasanya setiap event itu dia sudah memberitahu bahwa misalkan pada saat race itu ada berapa water station, ada berapa mungkin ada beberapa juga yang menyediakan kayak buah-buahan seperti pisang atau semangka. Ini kembali lagi sama dirinya dan event apa yang diikutin seperti itu. Dan ini setiap orang pasti berbeda-beda ya. Jadi kalau di race di Indonesia itu enak kalau menurut saya ya. Saya sudah mengikuti beberapa event race di Indonesia maupun beberapa event juga di luar negeri. Jadi kalau di Indonesia menurut saya tuh paling the best deh terkait dengan water stationnya. Biasanya kalau Indonesia di event-event besar itu water station itu berlimpah dan jaraknya juga tidak terlalu jauh. Biasanya di rentang antara 2 sampai 3 kilometer itu setiap water station. Nah, kalau di luar negeri biasanya itu jaraknya itu agak sedikit jauh. Dia bisa di antara 4 sampai 5 kilometer. Jadi, ini juga pembelajaran buat saya juga ya, ketika maraton kemarin itu strategi fueling saya itu salah besar lah. Itu yang menyebabkan, salah satu penyebab saya kemarin juga hampir hit the wall di Berlin Marathon. Nah, kembali ke event lokal ya. Jadi kalau di Indonesia itu enak banget. Biasanya kalau di event Indonesia itu mereka menyediakan dua tuh. Ada yang menyediakan mineral water atau air minum biasa ya. Itu berbagai brand. Jadi misalkan kita 10 kilometer. Nah, di 10 kilometer tuh biasanya bisa disediakan 3 sampai 4 water station biasanya. Ini tergantung dari eventnya juga. Biasanya mereka tuh menyediakan di satu water station itu biasanya ada yang misalkan di water station 1 itu menyediakan semua mineral water. Nanti di station berikutnya mineral water plus elektrolit. Nah, tapi kalau di event-event besar, kalau di Indonesia misalkan kita sebut sajalah seperti BTN Jakim kemarin, Jakarta Running Fest atau Maybank di Bali kemarin, biasanya di satu water station itu dia itu langsung menyediakan ada namanya mineral water dan elektrolit. Dan ini jaraknya juga tidak terlalu jauh seperti yang saya jelaskan ya. Dia antara 2,5 sampai 3 km per 2,5 sampai dengan 3 kilometer itu sudah ada water stationnya. Terus yang enaknya kalau di Indonesia itu memang mineral waternya itu langsung ya dari kemasan gitu. Biasanya mereka pakai pakai cup. Cupnya itu bisa dari cup kertas seperti itu. Nah, ini juga kembali ke strategi orang masing-masing. Jadi kalau saya biasanya di water station itu tidak pernah berhenti. Jadi saya grab and go. Grab and go itu maksudnya gimana? Ya nggak berhenti. Biasanya saya cuma menyodorkan tangan, minta hanya mengurangi pace-nya saja tanpa berhenti. Jadi minumnya sambil berlari. Nah, minumnya pun saya biasanya tuh tidak menghabiskan langsung satu gelas. Saya hanya dalam satu cup air itu, satu cup gelas itu, saya hanya minum satu teguk, lalu kumur-kumur, sudah selesai. Ini kembali ke strategi orang masing-masing. Kalau saya biasanya itu selalu saya selingi. Jadi misalkan di water station 1 saya ngambilnya mineral water, nanti di station keduanya saya ngambilnya tuh elektrolit gitu. Nah, ini juga tergantung ya dari tadi elevasi dan lain-lain dan kondisi tubuh pada saat itu. Pesan saya hanya kalau menurut saya jangan pernah skip water station. Jadi tetap haus tidak haus itu lebih baik ambil minum. Nah, kalau strateginya terserah mau berhenti sambil minum atau grab and go seperti saya itu silakan dilakukan.
Yang penting jangan skip. Nah, kayak kemarin itu di Bayan Run ya, kalau kemarin yang di Bayan Run itu saya skip di kilometer 8 karena tadi kebiasaan saya grab and go. Jadi kemarin di kilometer 8 itu ternyata ketika 10K itu bergabung dengan 5K. Jadi penuh banget, crowded banget di water station itu. Jadi saya memutuskan saya tidak stop di water station itu, saya langsung bablas push to finish. Nah, ini kembali ya tadi kalau saya bilang event-event ini berbeda-beda. Jadi kalau event-event besar itu enak banget sih. Itu pasti water stationnya besar banget. Jadi mau dia sekitar mungkin bisa 4 sampai 8 meja lah terkait dengan water station tersebut. Nah, saran saya jangan pernah mengambil WS kalau kalian grab and go ya. Grab and go dan di depan kalian tuh banyak orang. Pesan saya adalah kalian jangan mengambil di meja yang pertama, lewatin aja dulu. Nanti di meja kedua, meja ketiga baru kalian ambil supaya tidak berbenturan atau tidak mengurangi pace kalian hingga berhenti. Nah, ini berlaku apabila kondisi kalian kuat atau strong ya dalam kilometer-kilometer tersebut sehingga kalian bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini juga kembali ke orang. Ada juga orang itu yang di dalam satu WS tuh langsung mineral water iya, elektrolit iya. Itu kembali lagi ke diri orang masing-masing. Nah, saran saya berikutnya adalah kalau mineral water semua orang bisa ya. Maksudnya semua brand kalau di Indonesia tuh ya so-so ya rasanya sama-sama aja lah. Tapi kalau elektrolit saran saya dicoba karena nggak semua orang biasanya cocok. Itu kalau beberapa event yang pernah saya ikutin rata-rata di Indonesia ini sponsornya by Pocari Sweat. Kalau nggak Isoplas terus Hydro. Nah, itu jadi ada mungkin kalau di Indonesia tiga elektrolit itulah yang mendominasi di event-event besar. Nah, itu dicoba dulu sebelumnya. Cocok nggak? Jangan sampai nanti ketika event ternyata nggak cocok di perutnya. Nah, itu juga jadi berbahaya. Terus biasanya kalau di 10K itu jarang ada yang menyediakan fruit station ya, tapi biasanya kalau sudah half marathon maupun maraton, nah itu biasanya mereka menyediakan fruit station, biasanya tuh pisang atau semangka, biasanya dua itulah. Nggak mungkin kan di fruit stationnya dikasih durian ya, nggak finish dong, kelamaan bukanya gitu. Nah, saran saya berikutnya lagi, tadi kalau saya bercerita tadi padatnya di Bayan Run, ini kesalahan saya juga nih. Biasanya teman-teman itu juga bisa membawa yang namanya soft flash, ya kan? Soft flash itu penting banget, walaupun dia nggak banyak sih. Mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 200 sampai 300 mili. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata skip di water station itu bisa menggunakan soft flash tersebut, itu sangat-sangat ngebantu. Jadi sebagai cadangan ya, ketika sudah haus, sudah merasa hidrasinya sudah haus banget gitu kan. Nah, ternyata water stationnya masih jauh, bisa minum melalui soft flash. Terus berikutnya ini yang lagi ngetren ya. Ada yang menyebutkan bahwa jangan lupa ya bawa gel gitu kan. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih kita tuh cuman tahu kan kayak apa sih gel itu gitu kan. Sama seperti saya di tahun awal-awal kemarin, di tahun 2023 tuh saya nggak pernah baca, terus main beli-beli aja gitu kan, pengen nyobainnya salahnya saya ketika race gitu kan. Jadi ternyata rasanya seperti ini ya, kok aneh gitu loh, apa sih sebenarnya. Jadi ada beberapa merek atau brand terkait gel yang biasa saya konsumsi. Jadi ini kembali ya berbeda-beda setiap orang. Nah, kalau saya yang sudah pernah saya coba itu ada beberapa brand, tapi yang cocok di saya itu adalah 4 ini. Ya, ini ada 4 brand yang sering saya gunakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini ada Strive, terus ada EJ Sport, ini yang kemasan baru ya. Bagus banget nih, EJ mau ngedengerin suara konsumennya, karena yang kita tahu dulu produknya EJ itu nggak kayak gini, produknya tuh masih yang kayak dia agak sedikit kecil tapi ininya keras banget gitu kan. Nah, ini sudah produk yang baru. Lalu ada Goo. Nah, Goo apa ya bilangnya, Goo atau apa gitu. Nah, saya biasanya pakai yang ini nih, yang kiwi strawberry. Dan yang terakhir yang biasa saya konsumsi adalah dari Morten. Kelihatan nggak? Nih, dari Morten ya. Oke, saya bahas satu-satu ya.
terkait dengan gel. Lalu gel ini sebenarnya apa sih gitu kan? Kalau gel itu apa? Bisa di googling ya. Saya bukan reviewer handal dan lain-lain terkait dengan apalagi dengan masalah kesehatan, jurnal dan lain-lain. Yang saya tahu gel ini lebih bisa dibilang apa ya? Kayak karbohidrat, karbo cair ya. Saya nggak tahu deh. Karbo dalam bentuk cair lah seperti itu. Jadi bahasanya itu bisa mengisi ulang energi karena ketika kita lagi berlari itu kayak kita tuh makanya dibilang tadi carbo loading ya sebelum lari itu kita makan dulu karena itulah yang dihajar sama tubuh kita gitu kan. Kita membutuhkan karbo yang cepat. Nah, kan nggak mungkin kita sambil lari sambil makan nasi padang itu kan nggak mungkin. Nah, penggantinya adalah dari gel ini. Kalau informasi gizi atau apanya tuh sebenarnya sudah ada ya semua di belakangnya dan itu bisa bisa dibaca atau bisa di searching. Saya hanya ingin menjelaskan terkait dengan kebiasaan yang saya minum. Jadi kalau Strive ini rasanya itu dia macam-macam. Dia ini kalau yang saya pegang ini yang warna ungu ini Markisa, rasanya Markisa. Nah, Strive ini itu kemasannya adalah dia di 24 gram, dia kecil ya. Terus rasa apa ya, bukan rasa apa ya namanya, kayak jenisnya itu dia cair, encer lah. Jadi biasanya sekali teguk itu langsung kayak sudah hilang, langsung habis gitu. Nah, Strive biasanya saya gunakan itu kalau event, hanya saya lakukan ketika saya konsumsi ya, sorry, jadi belibet gini nih. Jadi kalau Strive ini saya konsumsi hanya pada saat latihan. Jadi kalau 5 kilo tuh saya jarang banget saya mengkonsumsi 5 sampai 10 kilo tuh saya sangat-sangat jarang mengkonsumsi gel. Nah, Strive ini saya biasa lakukan itu kalau misalkan ketika saya long run. Jadi long run secara pribadi di weekend gitu kan di atas 10 kilo. Nah, saya biasanya bawa ini Strive. Strive ini yang saya konsumsi. Jadi kalau misalkan pada saat itu targetnya saya adalah 15 kilo. Biasanya saya membawa Strive ini satu. Oke, nah lalu berikutnya yang sering saya konsumsi berikutnya adalah EJ. Ini juga sama nih sama Strive. Dia tuh cenderung cair. Jadi kayak minum air biasa aja. Kalau rasa, nah ini kembali ke orang ya, enakan mana itu pribadinya masing-masing sih kalau menurut saya ya terkait dengan rasa ini. Kalau Strive ini dia tulisannya dia 50 mili. Nah, biasanya tuh rata-rata sih gram semua ya setahu saya ya. Kalau Strive ini 24 gram, terus kalau EJ Sport ini 50 mili. Ya kandungannya sebenarnya sama ya, karbohidrat, gula. Karena tubuh kita tuh membutuhkan gula ya. Dan beberapa vitamin lah. Nah, kalau ini biasanya tuh coba tanya dokter Tirta nih yang ngerti yang kayak gini-gini nih masalah masalah konsumsi dan isi dari apa sih gel itu sebenarnya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau Strive sama EJ ini dia ringan dalam artian tuh tinggal minum aja gitu kan. Rasanya tinggal langsung ketelan. Dia berbeda seperti Gu sama si Morten ini. Ini beda. Jadi kalau dua ini tadi encer. Nah, kalau Gu ini dia lebih cenderung dia seperti apa ya? Seperti jelly dia. Jadi kita makan itu seperti jelly. Kalau Strive sama EJ ini kayak diminum tuh langsung ketelan. Gitu kan, langsung ketelan gitu. Nah, kalau EJ ini dia maaf, kalau Gu ini nih dia lebih cenderung sedikit padat ya. Kalau saya bilang ya sedikit padat. Jadi nggak bisa main langsung telan gitu. Dia kayak sedikit. Dia lebih padat lah. Nah, kalau gue ini range rasanya tuh banyak banget. Banyak banget. Saya aja sampai bingung kalau mau milih rasa. Jadi beberapa kali kemarin tuh saya paling senang itu sebenarnya tuh yang rasanya itu adalah apa ya, strawberry cheesecake atau apa gitu. Nah, tapi entah kenapa di akhir-akhir ini saya akhirnya menjatuhkan pilihan untuk selalu menggunakan gu yang rasanya ini nih, strawberry kiwi nih, kelihatan nggak strawberry kiwi. Nah, ini nih yang menurut saya paling paling enak buat saya. Dan yang terakhir itu ada namanya Morten. Oke, Morten ini dia sama nih, hampir sama dengan gu gitu kan. Nah, cuman kalau Morten ini dia cenderung nggak ada rasanya. Kalau saya ya, dia cenderung nggak ada rasanya nih kalau Morten ini. Jadi kayak kayak
Mungkin pernah nggak kalau misalkan teman-teman itu kayak minum jelly, apa tuh namanya itu? Kayak apa kalau kita bilang Oki jelly drink kayak gitu-gitu. Nah, ini hampir kayak gitu, cuman dia nggak ada rasanya. Jadi lebih ini malah menurut saya lebih padat daripada gu. Jadi bisa sedikit kayak dikunyah gitu tuh daripada yang lainnya ya. Nah, kalau dari segi harga memang karena gu ini adalah produk import ya. Gu dan Morten ini produk import nih. Jadi kalau dari segi harga sih saya lupa Strive berapa, EJ berapa nih. Kalau saya nggak salah EJ itu satu kotak isi yang ini ya, satu kotak isi 5 itu harganya 50.000, berarti 10 ribuan. Nah, kalau yang Strive ini mungkin sama atau di bawahnya ya. Terus kalau gu ini dia ini berapa gram nih? Gu ini berapa ya? Oh, kalau gue ini 32 gram. Terus kalau Morten ini 65 gram. Jadi 65 gram, 32 gram. Ini 50 mili dan ini 24 gram. Oke. Nah, terus kalau ditanya nih, tadi kan saya udah menjelaskan ya, kalau tergantung dari strateginya orang masing-masing gitu kan. Ada juga orang itu yang nggak membutuhkan gel itu ada juga gitu. Jadi ini kembali ya, ini hanya seperti booster aja sih kalau menurut saya gitu kan. Jadi kalau ditanya ketika non event saya itu sangat jarang membawa gel. Pun kalau membawa gel itu hanya seperti Strive atau EJ. Tapi kalau misalkan sudah event, lari event di 21 kilo, biasanya saya bawa dua. Yang paling saya sering bawa tuh gue ini. Saya bawa 2 atau 3 tergantung dari apa yang ingin saya capai. Tapi biasanya saya bawa 2. Ya, bawa 2 itu akan saya konsumsi biasanya di kilometer 7 atau kilometer 7 dan kilometer 16. Itu sebagai booster buat saya untuk mengembalikan stamina saya secara cepat. Jadi saya mengkonsumsi dari si gu ini. Nah, sama kalau Morten ini juga, tapi sekarang jarang ya karena memang dari segi harga Morten ini mahal gitu kan. Dan ini juga berdampak sama tubuh orang masing-masing ya. Kalau saya sih kayaknya nggak terlalu berpengaruh nih mahal seperti ini gitu kan. Jadi kayak saya sampaikan tadi ketika maraton kemarin tuh saya salah terkait dengan strategi fueling. Jadi kalau saya jelaskan tadi di event nasional karena kita sudah terbiasa ya dengan rasa mineral water yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada ketika saya Berlin Marathon kemarin. Sudah jarak water stationnya lumayan jauh, terus rasa air mineralnya itu agak aneh gitu kan. Menurut saya aneh lah. Pas saya lihat itu ternyata mereka ngisinya tuh kayak pakai selang hydran gitu kan, di bak terus diambil lah. Saya nggak tahu lah air apa, tapi saya yakin kualitas air di sana pasti sudah udah pastilah gitu kan, udah bersih lah gitu kan, walaupun kayak penyediaannya itu pakai pakai selang gitu kan, selang hidran di bak gitu, tapi memang menurut saya rasanya aneh gitu. Nah, lalu yang kesalahan saya juga kemarin itu saya salah terkait dengan membawa gel. Karena saya kebiasaan untuk half marathon itu saya bawa 2 sampai 3, di full marathon di Berlin kemarin tuh saya hanya membawa 4 gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang itu udah cukup, lebih dari cukup ya. Makanya saya bilang tadi ini kembali ke diri orangnya masing-masing. Nah, kalau saya kemarin tuh benar-benar keteteran banget kemarin di maraton kemarin ya. Jadi yang dibilang orang ketika lari lapar itu ternyata saya akhirnya merasakan di Berlin Marathon kemarin. Jadi ini bijak sekali teman-teman untuk menggunakan terkait gel maupun strategi apa yang teman-teman incar pada saat event. Kalau dari segi harga tadi ya, sepertinya udah saya jelaskan tadi kalau yang Strive sama EJ ini sudah. Nah, kalau GU ini saya lupa nih harganya berapa nih. Kalau saya nggak salah sekitar antar 20.000 sampai 40.000. Itu tergantung dari jenisnya. Nah, kalau yang Morten ini kalau saya nggak salah di antara 70 sampai 90.000 gitu. Kalau saya nggak salah ya, karena ini produknya impor. Jadi ya bijaklah dalam memilih gel ya. Nah, kembali lagi pesan saya adalah teman-teman sebelum mencoba itu sebelum menggunakan hal ini, teman-teman itu harus mencobanya terlebih dahulu. Ini juga harus dilakukan ya. Kenapa saya bilang tadi? Karena jangan sampai kaget gitu ketika
event baru mau menggunakan atau baru mencobanya di event. Nah, ini sangat-sangat dihindari sekali ya. Jadi menurut saya ketika latihan coba deh mulai mencoba dulu, cocok nggak rasanya di tenggorokan, terus efeknya rasanya di perut seperti apa gitu. Nah, ini harus dicoba sebelum teman-teman race gitu kan. Dan bijak ya penggunaannya. Jadi bisa kalau review apa efek samping, takaran gizi dan lain-lainnya silakan googling sendiri, bisa melihat review-review yang lain dan yang pastikan adalah cocok nggak diterima di tubuhnya masing-masing. Jadi itulah strategi fueling saya yang biasa saya lakukan gitu. Nah, kalau setelah race-nya saya sih apa ya, kalau setelah race sih nggak banyak yang saya lakukan, mungkin sama, yang penting banyak minum air putih karena sudah terbuang banyak sekali kalorinya yang terbuang. Segera ganti hidrasinya dengan elektrolit, minum air putih yang banyak, dan yang jelas makan, jangan sampai skip. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bijaklah dalam menggunakannya seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas waktunya menyempatkan untuk nonton. Terima kasih sekali lagi. Kalau misalkan suka videonya silakan like, share dan komen. Terima kasih.